Zainuddin Amali pernah berkata, pemuda adalah salah satu bagian terpenting yang harus kita persiapkan untuk mempunyai minat dalam kewirausahaan. Di antara pemuda-pemuda di Indonesia, kita adalah salah satunya. Mahasiswa merupakan agen perubahan yang potensial dalam bidang kewirausahaan karena mahasiswa memiliki energi, kreativitas, dan semangat inovasi yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyajikan tugas proyek pengembangan kewirausahaan dengan anggota saya Alifatul Fajar Nur Hasanah dengan NIM 4101422027. Saya Nur Lailatul Nikmat dengan NIM 4101422006. Saya Badriah Berasa Matifa dengan NIM 4101422017. Dan saya Rizal Muhammad Hermawan dengan NIM 4101422031. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Walid SPD MSI. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya mahasiswa merupakan salah satu pilar yang dapat membangun bangsa Indonesia khususnya di dalam bidang kewirausahaan. Mahasiswa yang terus berinovasi dan mau belajar dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Indonesia. Tapi dari Universitas Negeri Semarang, seperti yang kita ketahui bahwa Semarang merupakan ibu kota di Provinsi Jawa Tengah. Karena cuaca di Semarang itu begitu panas, maka dari permasalahan tersebut, kelompok kami membuka bisnis usaha di bidang minuman, yaitu dengan produk es jagung kawai. Es jagung kawai ini menyajikan cita rasa yang manis dari jagung itu sendiri, kemudian kesegaran dari es batunya, dan variasi topping yang begitu menarik. Untuk bahan-bahannya ada gula, tepung tapioka, susu kental manis, susu UHT full cream, air putih, 2 buah jagung, tepung maizena, dan pandan, dan garam. Lalu untuk alat-alatnya ada kompor, wadah, blender, panci, gelas takar, parutan, sendok, dan pisau. Untuk alat-alat pengemasannya ada gelas, tutup gelas, sedotan plastik, sarung tangan plastik, dan sendok plastik. Setelah alat dan sudah disiapkan, selanjutnya kita cuci jagung terlebih dahulu hingga bersih. Nah, selanjutnya kita serut jagung yang sudah dicuci tadi menggunakan pisau. Setelah sudah diserut semua, kita pisahkan sebagian jagung tadi untuk di blender. Usahakan jagung yang hanya diserut lebih banyak daripada jagung yang diserut dan di blender. Selanjutnya, masukkan sebagian jagung yang sudah dipisahkan tadi ke dalam blender, lalu tambahkan air secukupnya. Setelah itu, kita blender jagungnya hingga halus. Setelah sudah halus, kita masukkan jagung yang sudah di blender tadi ke dalam mangkok. Nah, setelah itu kita masukkan jagung yang sudah diserut ke dalam panci dan juga jagung yang sudah di blender tadi. Setelah masuk semua dalam panci, kita nyalakan kompor lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan juga kita tambahkan 3,5 sendok makan gula ke dalam panci. Setelah itu aduk semua hingga tercampur merata. Tidak lupa kita masukkan juga daun pandan ke dalam panci dan aduk kembali hingga tercampur merata. Lalu tambahkan air secukupnya dan aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, sembari menunggu jagungnya empuk, kita siapkan campuran 1,5 sendok makan tepung maizena dan 1 sendok makan tepung tapioka. Tidak lupa kita tambahkan air secukupnya, lalu aduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, setelah jagung sudah mendidih dan empuk, kita masukkan campuran tadi ke dalam panci. Tidak lupa diaduk terlebih dahulu agar tidak menggumpal. Lalu aduk hingga tercampur merata. Setelah merata dan bubur jagung sudah jadi, maka angkat panci lalu masukkan bubur jagung ke dalam wadah dan tunggu hingga dingin. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita siapkan topping untuk es jagung kawainya. Di sini kita menggunakan 3 topping yaitu keju, coklat, dan nangka. Setelah selesai semua, kita masukkan ke dalam wadahnya.
Setelah itu tidak lupa kita menempelkan stiker terlebih dahulu ke gelas plastiknya. Nah, setelah semuanya sudah, kita masukkan bubur jagung yang sudah didinginkan tadi ke dalam gelas plastik sebanyak 2 centong. Lalu masukkan es batu secukupnya. Setelah es batu masuk, kita tambahkan susu UHT full cream. Setelah semuanya sudah, lalu kita tambahkan topping di atasnya. Yang pertama ada coklat, yang kedua keju, lalu yang ketiga yaitu nangka. Setelah kita menambahkan topping, lalu kita tambahkan susu kental manis agar rasanya menjadi lebih enak. Nah, proses terakhir yaitu proses pengemasan. Dan jadilah es jagung kawai yang enak, segar, dan mengenyangkan. Ih, enaknya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait logo dan nama dari usaha roti kami. Untuk logonya dapat dilihat pada gambar samping saya. Pada gambar tersebut dapat kita lihat terdapat gambar es jagung yang merupakan produk dari usaha kami. Lalu selanjutnya dapat dilihat juga gambar jagung yang merupakan bahan utama dari usaha kami. Lalu jika kita lihat terdapat lingkaran berwarna oranye. Nah, lingkaran itu melambangkan keberlanjutan. Keberlanjutan itu diharapkannya usaha kami dapat terus berlanjut dan mencapai keuntungan yang maksimal. Nah, selanjutnya untuk nama dari usaha kami sendiri yaitu es jagung kawai. Nah, kata kawai itu merupakan plesetan dari kata Hawaii yang sudah sering dipakai di pasaran. Nah, diharapkannya dengan menggunakan kata kawai itu, pelanggan jadi lebih tertarik membeli produk kami sehingga usaha kami dapat berkembang dan mencapai keuntungan yang lebih. Selama penjualan es jagung kawai, kami menggunakan 2 model pemasaran. Model pemasaran yang pertama yaitu secara tidak langsung dengan open pre-order yang kami lakukan dengan penyebaran pamflet yang menarik melalui media sosial WhatsApp. Open pre-order yang kami lakukan sebanyak 1-2 kali dalam 1 minggu. Model pemasaran yang kedua yaitu secara langsung. Kami lakukan dengan promosi dari mulut ke mulut. Selanjutnya yaitu laporan hasil penjualan es jagung kawai selama 7 batch. Pada batch pertama, kelompok kami memperoleh keuntungan sebesar 48.300, pada batch kedua memperoleh keuntungan sebesar 49.400, pada batch ketiga sebesar 4400, pada batch keempat sebesar 21.800, pada batch kelima memperoleh keuntungan sebesar 28.300, pada batch ke-6 memperoleh keuntungan sebesar 23.800, pada batch ke-7 memperoleh keuntungan sebesar 25.800. Jadi, total keuntungan yang kami peroleh sebesar 237.800. Dari keseluruhan hasil yang telah kami peroleh, dapat disimpulkan bahwa selama penjualan es jagung kawai, kami selalu melakukan efisiensi produk dengan memperhatikan persiapan bahan baku, penyimpanan bahan baku, dan proses pembuatan es jagung kawai. Hal ini kami lakukan untuk menjaga konsistensi kualitas produk dan melayani pelanggan dengan lebih baik. Selain itu, secara rutin, kami mengumpulkan pendapat atau umpan balik dari para pelanggan, baik itu yang positif maupun kritik yang konstruktif. Hal ini dapat membantu kami dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu kami perbaiki. Adapun saran dalam penjualan es jagung kawai ini adalah yang pertama, dapat dilakukan perluasan sistem penjualan, misalnya dengan menjual di bazar, car free day, pasar malam, atau yang lainnya. Yang kedua, dapat dilakukan inovasi atau pengembangan produk, misalnya pada saat musim hujan, es jagung kawai ini dapat dikembangkan menjadi produk yang hangat, misalnya bubur jagung yang cenderung lebih cocok untuk cuaca yang suci. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.